Institusi Polres Pulang Pisau secara khusus dikunjungi Kapolda Kalimantan Tengah. Kedatangan Kapolda dan rombongan tidak lain adalah salah satu bentuk apresiasi dalam penangkapan gerombolan pencuri spesialis alat sekolah, dan kali ini penangkapan terjadi di wilayah hukum Polsek Sebangakuala. Menurut Kapolda bahwa tindak pencurian sarana prasarana sekolah sudah sangat meresahkan. Yang menurut saya memiliki catatan prestasi yang unik. Kenapa? Karena pengungkapan kasus pencurian di sekolah-sekolah ini cukup meresahkan masyarakat. Perangkat komputer itu yang merupakan alat utama bagi pihak sekolah dalam rangka untuk proses belajar mengajar. Kalau misalnya alat utama yang biasa digunakan proses belajar mengajar itu dicuri sama orang, maka tentunya akan mengganggu. Dan ini mendapat apresiasi dari beberapa lembaga pemerhati pendidikan di Jakarta. Bapak Kapolres, Bapak Jaksa, dan Kapolsek, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya yang dalam waktu yang cukup singkat telah mendapat laporan dari kepala sekolah ada pencurian perangkat komputer di sekolahnya berhasil diungkap oleh jajaran Polres Pulang Pisau. Alhamdulillah sudah tangkap karena alat ini sangat berguna sekali dan mendukung pemerintah, yaitu ujian berbasis komputer. Dengan adanya ketangkapannya, alhamdulillah dapat kami manfaatkan kembali laptop tersebut. Sementara reward tersebut diberikan langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Polisi Dr. Dedi Prasetyo kepada 5 anggota Polres Pulang Pisau atas prestasi dalam pengungkapan kasus pencurian sarana peralatan sekolah di SMKN 1 Sebangakuala berupa 5 buah laptop. Berita berikutnya, Koordinator Bidang Sosialisasi dan Pencegahan COVID-19 Pulang Pisau mendatangi Pasar Pamarunan, Bukit Rawi guna melakukan peninjauan aktivitas di pasar tersebut terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas jual beli. Kedatangan tim juga disambut oleh Camat Kayan Tengah dengan melakukan pengecekan langsung di lokasi pasar Mingguan Pamarunan. Supaya dalam rangka kita di Desa Pamarunan, kami sangat harapkan supaya kita bekerjasama. Bapak Ibu harus selalu mematuhi anjuran pemerintah. Ya, untuk Bapak Ibu yang ada anak kecilnya, tolong maskernya dipakai ya. Ya, terima kasih. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Camat Kayan Tengah dan juga aparatur desanya bahwa kami turun dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pulang Pisau pada hari ini turun dan meninjau langsung ke pasar Pamarunan sini adalah kesadaran masyarakatnya, yaitu baik itu pedagang maupun pembeli sudah sangat tinggi. Karena apa? Kami didapati bahwa yang tidak memakai masker hanya relatif sedikit sekali, dan mereka rata-rata sudah juga memakai masker yang standar. Sedang kami ini tetap kami himbau, karena apa? Kita menuju new normal ini harus memang kesadaran dan kepedulian masyarakat. Dari hasil pantauan didapati beberapa pedagang dan pembeli yang tidak mengenakan masker, sehingga tim memberikan pemahaman serta mengenakan masker kepada yang bersangkutan dengan cara humanis. Bersama Bupati Pulang Pisau dan Kapwas serta unsur Forkominda, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran melakukan vikon dalam rangka rapat koordinasi program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden untuk Kalimantan Tengah. Saat diberikan waktu untuk berbicara secara umum, Edi menjelaskan kesiapan Pulang Pisau untuk menyambut program ketahanan pangan nasional, mulai dari kesiapan tim dan luasan lahan yang menjadi target kegiatan, serta lokasi kantor untuk posko ketahanan pangan. Gubernur dalam arahannya menegaskan bahwa untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional tersebut hendaknya tidak ditumpangi dengan urusan politik. Masukan untuk mensifurkan nanti. Kemudian terkait dengan kantor, saya kira kami sudah koordinasi dengan Ibu Kadis Pertanian, Pak Gubernur. Kita ada tempat di bawah jembatan Gohong, Pak, di STA yang memang dibangun dari Kementerian Pertanian dulu, dan itu cocok strategis saya kira untuk dikembangkan untuk
tempat kantor maupun pengembangan lainnya. Saya kira itu Bapak Gubernur, Pak Sekda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA Gohong, kata Edi, salah satu kantor yang dibangun dari Kementerian Pertanian yang berlokasi di bawah jembatan Gohong. Dan menurut Edi, lokasi tersebut sangat tepat digunakan sebagai kantor pusat koordinasi ketahanan pangan nasional. Berita berikutnya, program pertanian di berbagai sektor mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat Pulang Pisau. Pasalnya, petani diharapkan dapat menerapkan semua kegiatan yang mengarah pada kesejahteraan petani secara umum. Belum lama ini, para wakil rakyat berkesempatan mengunjungi salah satu program pertanian yang diberi nama Program Sawit Rakyat atau PSR dari Kementerian Perkebunan Republik Indonesia untuk 2 kelompok tani. Sangat mendukung terhadap program ini dan juga kepada masyarakat yang mengerjakan lahan ini agar bersama-sama memelihara dengan anggota kelompoknya, dan ini akan berhasil ke depan insya Allah. Dan sementara pada saat kesempatan ini kita lihat juga sebelum sawit menghasilkan, nah ini masyarakat berinisiatif untuk menanam jagung. Dalam hal ini jagung ini adalah tanaman tumpang sari. Jagung ini nanti juga akan menambah ekonomi masyarakat, termasuk karena jagung ini untuk bahan pakan ternak. Ini sangat membantu ekonomi masyarakat kita. Jadi dalam rangkaian perkebunan ini saya kira kami sangat mendukung sekali terhadap program di bidang perkebunan, karena masyarakat sendiri dengan sendirinya untuk mengelola kebun secara baik. Dirinya juga sangat mengapresiasi kepada para petani, di mana sebelum sawit menghasilkan, mereka menanam jagung sebagai tanaman tumpang sari yang juga sangat bermanfaat bagi petani sendiri sebelum sawitnya menghasilkan. Keluarga besar RSUD Pulang Pisau menggelar syukuran atas kesembuhan pasien COVID-19 asal Kayan Hilir, Pulang Pisau. Syukuran ini ditandai dengan potong tumpeng di kalangan dokter dan perawat pasien COVID-19 yang menyatakan sembuh. Pasien sembuh tersebut sebelumnya telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Pada tanggal 13 Juni dinyatakan Pak Haji Arbana sembuh. Amin. Dari hasil swab 2 kali. Dan oleh sebab itu saya sebagai direktur rumah sakit tentunya merasa bahagia sekali. Dan saya akan memberikan sertifikat untuk Pak Haji. Jadi tidak boleh lagi orang menjauhkan dari Pak Haji. Dan ke masyarakat kita harapkan kalau ada misalnya ada sekitarnya terpapar, ya kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Ini juga menolong untuk semua kita. Yang pasti kita tidak boleh saling curiga, tidak boleh saling memfitnah. Kita harus, yang pasti tujuannya kita semua tidak ada tujuan yang lain-lain. Hanya ingin masyarakat Pulang Pisau sehat untuk bagaimana agar COVID ini benar-benar bisa menurun dan akhirnya musnah di Kabupaten Pulang Pisau. Mungkin bandara, Pak Haji sudah keluar, alhamdulillah sudah keluar sehat ya kita kan. Oke. Dr. Mulyanto juga mengatakan bahwa sepulangnya dari masa karantina agar masyarakat tidak perlu khawatir untuk dekat dengan pasien sembuh, dan kepada pasien sembuh akan kembali ke masyarakat seperti sedia kala. Kantor Pos Pulang Pisau telah menyalurkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat Pulang Pisau dari Kementerian Sosial RI kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Untuk wilayah Kayan Hilir, bantuan yang disalurkan pada tahap 2 ini sebanyak 2.130 orang, dan kepada yang berhak menerima langsung mengambil langsung di kantor pos Pulang Pisau dengan syarat yang telah ditentukan sebagaimana penyaluran tahap pertama bulan lalu. Hermawan selaku Kepala Cabang Kantor Pos Pulang Pisau mengatakan bahwa pihaknya melakukan penyaluran tahap 2 sesuai dengan anjuran pemerintah, yakni mematuhi protokol kesehatan. 3.130, pelaksanaannya mulai tanggal 6 sampai sekarang untuk membayarkan yang sisa-sisa sekolah. Enggak, bagus saja, aman, berjalan lancar gitu sesuai protokol kesehatan COVID-19. Terus yang sudah tersalurkan sampai hari kemarin totalnya 2.071
Ya. Jadi yang belum sekitar berapa? Per 60-an orang yang belum ngambil. Masih dikasih kesempatan sampai kapan? Iya, sampai ini sebelum ada pemberitahuan bahwa harus di cut, kami tetap bayarkan. Oh gitu ya. Iya. Anggarannya semuanya sudah di kantor pos, sudah. Tinggal pembayarannya aja. Iya. Ya. Hermawan juga menjelaskan bahwa penyaluran tahap kedua ini diberlakukan setiap hari pada jam kerja, yang hingga pekan ini ada masyarakat penerima sebanyak 60 orang yang belum mencairkan, sehingga pihaknya tetap menunggu.